warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kakak-kakak yang sudah hadir, ibu dan bapak sekalian. Hari ini tanggal 29 Agustus, di sini kami, yaitu Jellyfish Education Indonesia bersama dengan Wadaya College akan membawakan tentang online seminar dengan topik studi di Kyoto University dan meraih beasiswanya. Dan kemudian kami akan memulai acaranya dengan agenda. Pak Fukumura, mohon maaf, kita bisa mulai acaranya dan men-share untuk agendanya atau file yang tadi sudah saya berikan. Pak Anton, bisa izinkan saya share? Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, untuk acaranya sendiri, agenda hari ini akan ada penjelasan singkat tentang Jellyfish Education Indonesia dan juga ada sambutan dari Pak Anton Wardaya, lalu akan ada isi seminar tentang Kyoto University International Undergraduate Program oleh Bapak Fukumura Shiro. Kemudian ada juga pesan dari dan juga penjelasan dari Kak Kanichi, yaitu alumni dari Kyoto University. Lalu kita akan menyambung dengan pertanyaan dan jawaban yang akan kita lakukan melalui YouTube chat dan Zoom ini. Baiklah, secara singkat saya akan menjelaskan tentang Jellyfish Education Indonesia yang pertama kali berdiri pada tahun 2007 itu di Jepang, di Gotanda, Tokyo. Jadi memang pusatnya dulu di sana. Kemudian selain itu Jellyfish Education sendiri selain di Indonesia ada di Filipina dan Vietnam. Kemudian tahun 2019 Jellyfish Education Indonesia mencanangkan untuk berdiri sendiri, yaitu di bawah pimpinan Bapak Fukumura Shiro sebagai CEO-nya. Nah, untuk Jellyfish Education Indonesia sendiri terdiri dari 4 divisi. Yang pertama adalah pengembangan bahasa Jepang atau kursus bahasa Jepang. Kemudian tentang mempromosikan informasi mengenai universitas negeri dan swasta di Jepang. Kemudian ada divisi untuk konsultan pendidikan sekolah bahasa yang di Jepang. Lalu yang terakhir adalah divisi pengembangan karir bagi yang mau bekerja di Jepang sebagai caregiver. Nah, untuk divisi pengembangan bahasa Jepang atau khusus bahasa Jepangnya sendiri, ini adalah salah satu kelas yang kami miliki. Kami memiliki guru-guru yang memang sudah berpengalaman bekerja dan belajar di Jepang lebih dari 2-3 tahun. Kemudian kami juga memiliki kurikulum yang dibuat asli dari Jepang karena kami memiliki sensei atau native speaker yang memang berprofesi sebagai guru di sini. Selain itu juga kami memiliki beberapa dan juga mengadakan beberapa agenda tahunan seperti pameran pendidikan. Tahun lalu kami membuat di GBK. Kemudian juga kami ada yang bisa dilihat di foto ini ada acara tahunan olahraga. Kemudian juga kita ada untuk exchange culture seperti memakai baju yukata seperti itu. Ini adalah salah satu kegiatan kami. Nah, untuk kursus bahasa Jepangnya sendiri, kami berpusat di Gading Serpong, Tangerang. Kemudian kami memiliki juga untuk kursus bahasa Jepangnya, salah satunya di Jakarta Selatan, dekat kota Casablanca, dan juga ada juga yang di Jakarta Barat, khususnya di kantornya Pak Anton atau di Wadaya College. Jadi untuk kakak-kakak yang mau kursus bahasa Jepang, bisa menghubungi langsung ke administrasi Wadaya College. Nanti nomor teleponnya akan tertera di akhir slide dia ini. Kemudian untuk Kyoto University, bagi kakak-kakak yang mau menanyakan tentang bagaimana cara masuknya, dokumen apa saja yang diperlukan, boleh masuk ke websitenya atau tanya langsung ke saya, Dini Miranti, bisa pakai WhatsApp, nomor saya, ada juga Instagramnya, dan juga ada nomor telepon kantor. Jadi kapan aja tanya-tanya tentang Kyoto University International Undergraduate Program, silakan, seperti itu. Baiklah, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya, yaitu akan ada kata sambutan dari Bapak Anton Wardaya, pemilik dari Wardaya College. Silakan Pak Anton, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Dini. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam seminar edukasi ya, yang kali ini bertemakan tentang studi di Kyoto University dan meraih beasiswanya.
Ya, pada kali ini akan dibawakan oleh Mr. Fukumura Shiro, yaitu Presiden Direktur dari Jellyfish Education. Dan selain itu ada Yoshua Kanichi yang merupakan alumni dari Kyoto University. Nah, ini adalah saya share screen tentang pengalaman saya ketika saya ke Kyoto University ya. Oke, jadi ini Kyoto University adalah salah satu Imperial University dan Research University. Jadi ini adalah dan Kyoto itu merupakan ibu kota ya sebelum Tokyo ya. Jadi ini adalah universitas yang salah satu yang tertua juga, dan ini sekarang menduduki ranking 38 di dunia. Jadi secara peringkat pun, peringkat dunia, mereka itu sudah menduduki top 50 in the world. Dan mereka ini sekarang ini Kyoto University atau Kyodai menawarkan beasiswa baik kuliah ya, baik kuliahnya maupun hidup ya, biaya hidup ya. Nah, dan sekarang ini mereka menawarkan juga program atau jurusan dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan suatu kesempatan emas ya, jika kalian bisa mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, bisa studi di Kyoto University. Dan ini adalah Kyoto sendiri, kotanya menurut saya sangat unik ya. Ini adalah Golden Temple ya. Terus jadi ini ada hutan bambunya juga. Jadi ini sangat menarik sekali kalau kalian bisa studi di sini. Jadi kotanya itu tidak jauh dari Osaka dan itu tinggal naik train ya ke sana. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di YouTube chat gitu ya. Langsung ke Mr. Fukumura, Mr. Kokanichi dan Ibu Dini di YouTube chat. Nah, terus kalau yang sejauh ini ada 500 orang yang sudah mendaftar untuk seminar ini ya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya untuk Wardai College bisa terkonek dengan nomor WA dan nomor telepon seperti ini serta media sosialnya di Wardai College. Ya, untuk tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung persilahkan Mr. Fukumura Shiro untuk mempresentasikan tentang admission dari Kyoto University. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Anton. Saya share screen dulu ya. Oke. Oh, oke. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fukumura. Saya Presiden Direktur di PT PT Jellyfish Education Indonesia. Jellyfish adalah perwakilan resmi Kyoto University di Indonesia. Saya hari ini mau sampaikan tentang Kyoto dan Kyoto University dan program Kyoto IUP namanya. Oke, mungkin saya orang Jepang, saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau kurang jelas, mungkin Dini-san bisa bantu ya. Oke, pertama saya mau kasih lihat video message dari message dari Kyoto University, program directornya Kyoto University. Oke, sebentar ya. Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan? Sebentar. Oke, saya kasih lihat. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yes. Okay. I can hear you. So I'm Shinji Hasebe, the professor and the program manager of Kyoto IUP, Kyoto University International Undergraduate Program. First of all, thank you very much for visiting this event.
I'm delighted to welcome all of you. Okay, of course, the dominant purpose of this event to introduce our activity, Kyoto IAF, but in addition to the explanation of Kyoto IAP, we would like to show you some information of Kyoto City and also Kyoto University. Furthermore, today I invited one Indonesian IAP student. He will give you some information of real campus life at Kyoto. So please enjoy this event. Thank you again for coming us. Thank you. Oke, ini message dari Bapak Hasebe dari Kyoto University ya. Oke, saya mulai presentasi ya tentang Kyoto University. Oke, hari ini topiknya 3. Pertama, saya kasih tahu tentang Kyoto City ya, untuk yang teman-teman yang belum tahu, teman-teman Bapak Ibu yang belum tahu Kyoto. Oke, kedua tentang Kyoto University. Terus ketiga tentang program Kyoto IAP, Kyoto IUP. Oke, ini info-infonya tadi dari Bapak Anton juga ada sedikit ya. Ya, ini mungkin ulang lagi, ada juga info yang ulang lagi dari saya. Oke. Jadi kami ada di mana? Kyoto University ada di mana? Kyoto University itu di Kyoto, kota tunggal-tunggal di kota Kyoto. Kota Kyoto itu dekat Osaka ya, Osaka. Jadi dari Osaka sampingnya sebenarnya. Terus dari Tokyo ke barat pakai Shinkansen. Shinkansen itu kereta cepat ya, kereta cepat. Pakai itu sekitar makan waktu itu 2 jam. 2 jam. Kyoto itu juga sebenarnya kota besar. Jadi tadi Bapak Anton juga bilang ya, Kyoto itu sebenarnya dulu ibu kotanya di Jepang. Sekarang Tokyo-nya ibu kota. Dulu sekitar 1000 tahun itu Kyoto adalah ibu kota di Jepang. Dan karena kotanya seperti begitu ya, banyak yang turis gitu jalan-jalan ke Tokyo, Kyoto. Sekitar ya tahun 7.500.000 katanya, 7.500.000 orang yang datang untuk jalan-jalan, untuk pariwisata, begitu. Karena ini ada lebih dari 2.000 temples atau shrines, itu termasuk 17 yang World Heritage Site, begitu. Jadi banyak ada yang tempat menarik seperti begitu, ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang pernah ke Kyoto, mungkin ya tahu ya, sudah tahu ya, pernah enjoy gitu di Kyoto. Oke. Jadi Kyoto itu sebenarnya banyak ada perusahaan-perusahaan yang global company seperti begitu. Global company juga ada di Kyoto. Contohnya Nintendo, Kyocera, Murata, ROM seperti begitu. Teman-teman tahu ya Super Mario atau Pikachu, itu Pokemon seperti gitu. Itu dibuatkan oleh Nintendo. Terus Nintendo itu sebenarnya ada di Kyoto, head office-nya. Head office-nya ada di Kyoto. Jadi kota Kyoto itu sebenarnya kotanya seperti traditional town yang apa namanya, tempo banyak seperti begitu, dan alam-alamnya juga banyak. Tapi di sampingnya sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang teknologinya tinggi seperti begitu. Jadi yang cultural, tradisional, dan teknologinya hidup bersama seperti begitu. Jadi seru sih di Kyoto. Oke, satu lagi sebenarnya Kyoto itu namanya University Town. University Town. Kenapa? Karena di dalam kota Kyoto ada lebih dari 30 university. Begitu. Termasuk Kyoto University ya. Ini sebenarnya banyak banget. Terus tentu saja karena ada 30 lebih ya universitasnya. Jadi tentu saja mahasiswanya juga banyak ya, ada di Kyoto.
katanya dari total semua penduduk 10% adalah mahasiswa. 10% adalah mahasiswa. Seperti begitu. Jadi kalau di Indonesia seperti Bandung, seperti Yogyakarta, seperti begitu ya kotanya ya. Oke, jadi untuk mahasiswa yang nanti mahasiswa dari luar negeri juga sebenarnya nyaman hidup di sana dan bisa fokus belajar juga. Seperti itu. Nah, saya masuk perkenalkan tentang Kyoto University ya. Tadi Pak Anton juga sedikit bilang Kyoto University itu salah satu top university di Asia. Kalau di dalam Jepang 2019 itu rankingnya nomor 1. Kyoto University itu universitas negeri ya, National University. Terus 2019 nomor 1. Kalau 2020 nomor 2, ranking kedua. Ranking satunya Tokyo University. Jadi setiap tahun sebenarnya Tokyo University sama Kyoto University itu nomor 1, 2, nomor 1, 2 seperti begitu. Jadi pokoknya Kyoto itu top university di Jepang. Terus kalau di Asia ini nomor 8. Ya, seperti begitu. Ini gambaran-gambarannya yang Kyoto University ya. Sebenarnya berdiri dari 1897 tahun. Jadi universitas yang oldest, sebenarnya second oldest university di Jepang sebenarnya. Oke, terus jadi Universitas Kyoto itu leading university di Jepang, Ada 10 faculties, 18 graduate school dan 78 research institute. Berarti comprehensive national university di Jepang. Terus saya mau fokus ini ya 2 hari ini. Pertama, research oriented. Jadi Universitas Kyoto itu research oriented university. Terus kedua, ini bagus banget ya sebenarnya. 11 Nobel Prize laureate ada di Kyoto University. Profesor-profesornya. Ini ya, ini. Ini sebenarnya ini ada 10 dulu ya. Yang 2018 ada Honjo, Bapak Honjo, Profesor Honjo. Ada 2014 juga ada Profesor Akasaki di bidang fisik seperti begitu. 11 Nobel laureate itu paling banyak di Asia sebenarnya. Paling banyak di Asia. Jadi ini maksudnya research oriented university adalah ya dari sini ya sebenarnya. Terus paling baru ya 2019 bagian bidang chemistry ada Profesor Yoshino Akira dapat Nobel Prize laureate. Dapat Nobel Prize. Ini bidang apa? Ini bidang tentang apa? Tentang lithium ion battery. Tahu ya teman-teman ya, sekarang sudah banyak yang dipakai seperti apa ya kayak jam tangan, smartphone, laptop atau electric vehicle, mobil elektrik juga dipakai lithium ion battery. Jadi Bapak Yoshino itu sebenarnya develop ini. Jadi begitu. Berarti dapat Nobel Prize. Sebenarnya yang lain ada yang 2 orang yang Fields Medal laureate dan Gauss Medal, Chang Medal. Ini sebenarnya bidang matematik ya, matematik. Jadi Fields Medal, Gauss Medal, Chang Medal ini adalah seperti Nobel Prize di bidang matematik. Gitu. Jadi Kyoto University ada profesor-profesor yang profesional yang di matematik juga. Seperti begitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti masuk ke Kyoto University, tentu saja di dalam kampus kemungkinan ada profesor-profesor yang terkenal, kemungkinan bertemu atau ada kesempatan ikut kelasnya yang profesor-profesor yang terkenal ini, seperti begitu. Bagus ya kesempatannya. Oke.
Ini gambarannya di dalam university. Maksudnya sekarang sekitar 22.500 student ada di Kyoto University. Total ya, total. Undergraduate 13, graduate 9.000, seperti begitu. Terus dari 22.500 ada 2.700 yang international student. Sekitar 10% ya, 12% itu adalah international student, maksudnya dari luar negeri, seperti begitu. Kalau Indonesia sekarang ada 106 Indonesian student, 106 Indonesian student. Jadi tidak usah khawatir ya, sebenarnya sudah ada yang senior teman-teman sudah ada di Kyoto University, seperti begitu. Terus ini angka 7.000 ini namanya faculty member dan staff di Kyoto University. Jadi 3.450 ini profesor, associate professor, assistant professor. Dan staffnya ada sekitar 4.000. Ini bagus banget, maksudnya banding sama jumlah siswa di Kyoto University, sebenarnya 6,5 faculty member dan staff ada 6,5 student ada satu staff dan faculty members di Kyoto University, seperti begitu. Ini jadi maksudnya banyak banget ada yang profesor dan staffnya. Makanya kalau di Kyoto University profesor-profesornya beneran serius fokus research dan jagain atau bantu-bantu yang mahasiswa. Seperti begitu. Oke. Jadi nyaman ya sebenarnya. Jadi kalau susah paham apa seperti begitu, pasti profesor-profesornya bisa bantu seperti itu. Oke. Kemudian saya masuk untuk kenalkan tentang program. Namanya International Undergraduate Program. Singkatannya IUP, IUP, dari Kyoto IUP atau Kyoto IUP program, seperti itu ya. Oke, program feature-nya. Ini programnya, nanti detailnya nanti saya sampaikan lagi. Ini feature-nya dulu, poin-poinnya dulu ya. Pertama, ini programnya 4,5 tahun, 4,5 tahun di Kyoto University. Terus kedua, ketika apply ke program ini, teman-teman tidak perlu kemampuan bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya sekarang nol bahasa Jepang, tidak usah khawatir. Tidak apa-apa, bisa apply. Seperti begitu. Ketiga, nanti ini saya jelaskan lagi ya, lebih detailnya ya. Ada pilihan banyak yang fakultinya. Jadi jurusannya ada banyak. Terus nanti bisa pilih yang teman-teman yang tertarik. Seperti begitu. Keempat, ini online application prosesnya. Berarti nanti siap-siap dokumen, terus apply, interview, seperti begitu. Interviewnya langsung ya. Tapi yang apply-nya, pengiriman dokumen dan lain-lain itu semua bisa lewat online. Jadi tentu saja nggak usah datang ke Jepang ya. Seperti begitu. Terus ini poinnya, ada scholarship, beasiswa ya, beasiswa. Beasiswa cuma kerangking tuition dan lain-lain saja, bukan cuma gitu saja. Ada tambahan financial support juga untuk kehidupan teman-teman di Jepang. Seperti begitu. Oke, saya jelaskan lebih detail satu-satu ya. Pertama, kurikulumnya ya. Ini jadi program kurikulum ya, 4,5 tahun. 4,5 tahun. Inggris dan Japanese. Jadi programnya pertama 6 bulan. Ada preparatory course. Preparatory course adalah persiapan sebelum masuk S1 undergraduate. Terus ini preparatory course itu untuk siapkan belajar di S1 seperti begitu. 6 bulan setelah 6 bulan preparatory course masuk S1. S1 ini 4 tahun. Seperti begitu.
di dalam S1 mahasiswa Kyoto IUP bisa ikut mata pelajaran yang orang Jepang juga ikut seperti begitu. Ya, jadi kelasnya sama, bukan kelas-kelas khusus untuk program ini, bukan. Jadi teman-teman bisa ikut mata pelajaran yang biasa ada seperti begitu. Jadi lebih bisa enjoy gitu. Oke, pertama 6 bulan ini ya, saya lebih detail. Saya sampaikan lebih detail ya. Ini mulai dari bulan 10, Oktober mulai ya. Mulai dari bulan Oktober sampai Maret 6 bulan. 6 bulan ini belajarnya apa? Persiapan apa? Ada 2. Pertama, belajar bahasa Jepang intensif. Terus kedua, foundation subject. Maksudnya belajar tentang dasar-dasarnya lagi seperti matematik, fisik, chemistry, seperti begitu. Ini kenapa ada? Karena sebenarnya ya di Jepang sama Indonesia itu kurikulumnya misalnya sampai SMA itu kurikulumnya sedikit ada yang perbedaannya. Jadi untuk menyusul S1 di Jepang, 6 bulan ini siap-siap untuk sesuaikan seperti begitu. Jadi 6 bulan ini yang kalau misalnya yang kurang atau belum paham atau belum pernah belajar di Indonesia, tambahan di ketika 6 bulan preparatory course ini. Terus nanti mulai S1-nya dari bulan April. Seperti begitu, bulan April. Ini 6 bulan ada belajar bahasa Jepang ya, tapi nggak usah khawatir, tidak usah khawatir teman-teman. 6 bulan ini, maksudnya ketika mulai 6 bulan ini, bahasa Jepangnya 0 juga tidak ada masalah. Bahasa Jepangnya belajar dari awal, dari 0. Berarti belum bisa bahasa Jepang sama sekali, tidak usah khawatir ya teman-teman. Jadi begitu. Terus kemudian masuk ke seperti begini ya, intensive Japanese course dan ada pelajaran social science, natural science, begitu. Dalam ini belajarnya dalam bahasa Inggris. Foundation subject-nya belajar dalam bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Jepang. Gitu. Terus masuk S1 ya. Oke, tahun pertama sama tahun kedua itu belajar tentang liberal arts. Maksudnya mata pelajaran lebih umum. Ini dalam bahasa Inggris. Di Kyoto University 300 lebih courses ada dalam bahasa Inggris. Berarti liberal arts ini belajarnya dalam bahasa Inggris. Terus ini tetap belajar bahasa Jepang juga. Gitu. Jadi dari 6 bulan pertama yang preparatory tambah 2 tahun ini tetap belajar bahasa Jepang sambil belajar tentang mata pelajaran seperti begitu. Jadi belajar tentang kuliah sama belajar bahasa Jepang. Paralel, lumayan sibuk sebenarnya. Kenapa belajar bahasa Jepang? Karena ini sebenarnya Kyoto University tujuannya teman-teman nanti bisa dapat bekerja di Jepang di perusahaan-perusahaan yang global yang leading company di Jepang, seperti begitu. Makanya untuk bekerja di Jepang cuma bahasa Inggris saja kemungkinan bisa, tapi ini untuk apa belajar di Jepang, seperti begitu kan? Jadi belajar bahasa Jepang juga di Jepang supaya nanti bisa dapat bekerja di Jepang yang di perusahaan-perusahaan yang global leading company, seperti begitu. Oke, terus berarti ini ya. Jadi sebenarnya mata pelajaran liberal arts itu dalam bahasa Inggris tidak apa-apa. Tapi kalau ikut kelas dalam bahasa Jepang juga boleh sebenarnya, boleh. Karena ini sudah 2 tahun lebih belajar bahasa Jepang. Jadi lumayan ya. Kalau 2 tahun belajar bahasa Jepang ini sebenarnya sudah bisa komunikasi atau sudah mengerti bahasa Jepangnya, begitu. Jadi boleh ikut mata pelajaran liberal arts dalam bahasa Jepang juga, begitu. Tapi bahasa Inggris juga tidak ada masalah. Terus poinnya tahun ketiga sama tahun keempat
Dari tahun ketiga baru teman-teman fokus belajar tentang meja-meja masing-masing, jurusan masing-masing seperti begitu. Lebih fokus belajar tentang jurusan masing-masing dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang. Ini discussion-nya atau kayak PR-nya dan lain-lain atau research-nya semua dalam bahasa Jepang seperti begitu. Untuk ini preparatory 6 bulan sama tahun pertama, tahun kedua itu belajar bahasa Jepang, tetap belajar bahasa Jepang seperti itu, 2 tahun setengah ya, untuk siap-siap belajar nanti tahun ketiga, tahun keempat dalam bahasa Jepang seperti itu. Tapi ini juga jangan khawatir ya, ulang lagi ya, belajar bahasa Jepang 2,5 tahun ini sebenarnya cukup cukup waktunya cukup sebenarnya untuk belajar dalam bahasa Jepang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tahun ketiga, tahun keempat itu fokus belajar tentang jurusan masing-masing. Sistem seperti begini ya, liberal arts ada, terus nanti fokus tentang jurusan masing-masing. Ini sebenarnya sekarang zaman sekarang ini sudah terkenal, sudah biasa di Eropa, di Jepang juga, mungkin di Indonesia juga mulai seperti begitu, misalnya di IPB seperti itu ya. Oke. Terus ya, ini ketika teman-teman lulus program IUP, Kyoto IAP, teman-teman sudah bisa bahasa Jepang lancar, jadi begitu. Makanya nanti kalau mau dapat bekerja di Jepang, itu gampang sekali. Apalagi teman-teman kan graduate dari Universitas Kyoto, gitu kan, Kyoto University. Kyoto University, ya di Jepang ya, saya sebagai orang Jepang, kalau alumni Kyoto University, ya gampang dapat bekerja. Perusahaan-perusahaan di Jepang itu pasti mau rekrut dari Kyoto University, seperti begitu. Oke. Ini fakultasnya, nanti teman-teman bisa pilih, seperti begitu. Dari 7 fakulti. Ada yang warna pink ini jurusan lebih ke sosial ya, IPS. Terus yang hijau ini lebih ke IPA, seperti begitu ya. Sebenarnya di bawah Faculty of Science, Engineering, Agriculture ada lagi yang pilihan lebih detailnya. Seperti begini. 7 fakulti. Ya. Jadi ketika lulus tentu saja teman-teman bisa dapat bachelor degree ya, bachelor degree S1. Oke, ini lebih detailnya yang 7 fakulti ini. Contoh, Faculty of Science, sebenarnya di bawah Faculty of Science bisa pilih Mathematical Science, Physics and Astrophysics, atau ya ada Chemistry, ada Biological, seperti begitu juga. Terus misalnya di bawah Engineering, ada Agriculture, ada Computer Science, seperti begitu. Terus di bawah Faculty of Agriculture ada Applied Life Science dan lain-lain seperti begitu. Jadi ketika teman-teman apply program ini bisa pilih jurusan yang tertarik seperti begitu. Oke. Jadi lumayan luas ya, lumayan luas. Pasti ada yang teman-teman yang tertarik seperti begitu. Oke, terus ya ini tentang scholarship ya, ini penting infonya penting. Jadi ini saya bagi dua periode gitu ya. Pertama preparatory course 6 bulan yang saya tadi jelaskan. Terus yang bawah ini undergraduate course, ini 4 tahun yang S1. 4 tahun yang S1. Jadi 4,5 tahun ini pertama ada application fee. Application fee itu untuk ikut ujian ya, ikut ujian. Ini sebenarnya tidak bisa kurangin gitu. Ini tetap ada. Tapi ini scholarship-nya admission untuk enroll, untuk masuk university. Terus tuition fee yang biaya sekolah ya, biaya sekolah ini full waiver available seperti begitu. Full waiver available. Berarti 100% deduction, 100% dipotong. Jadi biaya sekolahnya 0 gitu ya.
Terus undergraduate post yang S1 juga sama. Application formnya, application fee-nya tetap ada. Tapi admission dan annual tuition itu dari annual fee sama biaya universitas itu juga 100% kemungkinan bisa dapat 100% deduction, 100% dipotong, atau berapa persen deduction seperti itu. Jadi ini sebenarnya berapa persen dipotong itu belum pasti ya, belum pasti teman-teman. Tapi sampai sekarang ya sebenarnya sudah ini batch ketiga, tahun ketiga gitu sebenarnya program ini masih valid. Tapi tahun pertama, tahun kedua itu semua yang lulus program IUP, semua yang mahasiswa yang lulus IUP dapat 100% beasiswa seperti begitu. Jadi saya tambahan lagi. Program IUP itu jalurnya beasiswa aja, jalur beasiswa aja. Jadi ini sebenarnya mungkin ada pertanyaan ya, untuk dapat beasiswa bagaimana cara apply-nya seperti begitu kan. Tapi sebenarnya ini jalurnya satu saja. Jadi semua yang daftar ke Kyoto IUP itu bisa kesempatan dapat beasiswa seperti begitu. Tidak ada jalur tanpa beasiswa gitu sebenarnya. Oke, terus ini beasiswanya ada kedua. Ini untuk uang saku kehidupan di Jepang seperti itu ya. Ini bagus ya. Ini jumlah uangnya 120.000 yen per bulan. Jadi ini setiap bulan dapat selama 4,5 tahun. 120.000 yen itu kalau rupiah berapa ya? Sekitar 15 sampai 16 juta. 15 sampai 16 juta per bulan. Besar sekali sebenarnya. Kalau di Jepang, untuk hidup sehari-hari, termasuk sewa tempat, dan makanan, dan lain-lain, biasanya orang Jepang itu sekitar 100.000 yen bisa hidup untuk sebulan, seperti begitu. Jadi kalau misalnya dapat 120.000 yen per bulan, pakai 100.000 yen per bulan, masih ada sisanya. Gitu. Jadi sebenarnya dari Indonesia, orang tua, keluarga tidak usah kirim uang apa saja seperti itu untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau dapat 100% beasiswa, tuitionnya full dipotong, full waiver, dan bisa dapat 120.000 yen setiap bulan untuk sehari-hari seperti begitu. Jadi sebenarnya bisa fokus belajar. Tidak usah harus part-time job untuk dapat uang sehari-hari, bukan, tidak usah begitu. Oke. Terus dormitorinya juga ada. Jadi mahasiswa Kyoto IUP bisa dapat, tahun pertama 12 bulan ini bisa masuk International House atau Kyoto University Dormitory seperti begitu. Contoh ada dua ya, Kakumambe International House atau Yoshida International House. Ini sebenarnya ada biaya, bukan gratis seperti begitu, harus bayar. Tapi kan karena nanti ada beasiswa uang saku sebulan kan, setiap bulan kan. Jadi dari situ cukup bisa bayar ya, Terus ini dormitorinya juga yang baru juga ada seperti itu. Jadi kamarnya kamar sendiri. Ada meja, lemari, bed, AC-nya, Wi-Fi-nya juga ada. Ada kulkasnya juga ada masing-masing satu-satu. Terus kitchennya sama shower sama toilet itu bersama yang ada dormitory. Jadi nyaman sih untuk hidup di International House. Jadi ini tahun pertama. Jadi tahun kedua sebenarnya harus cari di luar ya. Tapi kalau sudah setahun tinggal di Jepang, setahun tinggal di Jepang, jadi nggak usah khawatir ya, nanti gampang cari kos-kosan di Kyoto atau international office staff pasti bisa bantu untuk teman-teman yang cari kos-kosan setelah 1 tahun. Begitu. Oke. Terus juga ada seperti
apa namanya support untuk international student, untuk international student. Jadi di Kyoto University ada sistem tutor seperti mental system seperti itu. Tutornya senior ya, senior teman-teman seperti begitu. Maksudnya mahasiswa yang senior teman-teman. Jadi biasanya bantu-bantu untuk kehidupan sehari-hari juga tentang budaya Jepang juga kadang ya sedikit ada perbedaannya ya sama Indonesia ya. Jadi sedikit kemungkinan ada bingung tapi nggak usah khawatir nanti diajarin seperti itu. Ya pasti bisa dapat advice-nya gitu ya. Terus ketika preparatory course 6 bulan pertama ini setiap minggu setiap minggu ya. Jadi ada meeting, weekly meeting sama senior ya, sama tutor, sama profesor, faculty member seperti begitu. Tadi awalnya setiap minggu ada kesempatan seperti begitu, ya bisa aja saya bingung tentang ini, tentang pelajaran ini, atau untuk hidupnya, atau cari makanan dia susah seperti begitu, ya bisa konsultasi gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan untuk international student juga. Jadi ada student lounge, namanya Kizuna. Kizuna itu dalam bahasa Indonesia saya tadi baru cari sangkrutan gitu ya namanya ya. Ya, jadi ini sering ada kegiatan-kegiatan untuk seperti apa tea ceremony atau kayak music, dance, kaligrafi ya, tulis bahasa Jepang kanji. Jadi kayak event-event seperti begitu ada. Jadi untuk apa namanya mau interaksi sama siswa-siswa atau cari-cari teman, itu bisa di Kizuna Lounge seperti begitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Pasti ada banyak yang teman-teman atau senior-senior. Apalagi ada orang Indonesia juga banyak gitu kan. Oke. Seperti begini ya. Oke, ini penting ya, application schedule untuk 2021 enrollment. Ini untuk 2021 enrollment adalah untuk kalau sekarang masih belajar di SMA, ini untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12. Jadi tahun depan mau lulus. Jadi tahun depan setelah lulus masuk ke Kyoto University gitu. Atau boleh coba apply yang sudah lulus SMA tahun ini atau tahun lalu seperti itu. Oke. Jadi aplikasinya mulai dari aplikasinya semua lewat online ya, online. Terus schedule-nya seperti begini. Schedule-nya. Jadi aplikasinya November tanggal 2 tahun ini ya 2020 November tanggal 2 sampai tanggal 7 Desember sebentar lagi ya September Oktober. Jadi 2 bulan kemudian mulai yang apply begitu. Ini ketika ini ya sebulan ini teman-teman masukin dokumennya, kirimkan dokumennya lewat online system seperti begitu. Setelah itu ada dokumen screening di dalam Kyoto University. Terus tahun depan 2021 awal Maret rencananya ada interview dengan profesor-profesornya. Bukan cuma satu profesor saja sebenarnya, lumayan gugup sebenarnya ya. Ada 3 sampai 5 profesornya duduk terus interview gitu. Oke. Ini interviewnya juga bukan di Jepang ya, di Indonesia saja. Jadi teman-teman tidak usah datang ke Jepang, di Indonesia saja. Biasanya ada di office Kyoto University-nya ada di Jakarta, Senopati. Ya, jadi teman-teman datang ke Senopati terus ikut interview seperti itu. Terus 1 bulan kemudian sekitar awal April keluar hasilnya, admission offer-nya. Ketika keluar admission offer-nya, ada tulis tentang beasiswanya. Anda dapat 100% beasiswa seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat semuanya yang 100% beasiswa seperti itu ya.
Sampai sekarang semuanya bisa dapat 100% beasiswa. Oke. Setelah itu ya, mungkin kalau SMA yang sekarang kelas 12, wisuda atau graduate dari SMA-nya, kita bulan Juni ya, Juni atau Juli. Setelah itu siap-siap berangkat ke Jepang, terus awal Oktober atau akhir September 2021 berangkat ke Jepang. Terus dari Oktober sampai Maret mulai persiapan. Seperti begitu rencananya. Oke. Terus di sini tidak tulisannya, tidak ditulis ya, tapi sebenarnya setelah lulus sekitar ya April, setelah itu sekitar bulan Mei sampai bulan September bisa belajar bahasa Jepang juga sebenarnya, bisa belajar bahasa Jepang tanpa biaya. Jadi sebelum berangkat ke Jepang juga kalau ingin belajar bahasa Jepang untuk siap-siap, itu Kyoto University disediakan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dari awalnya. Begitu. Ya, makanya sekarang belum bisa bahasa Jepang sama sekali, tidak usah khawatir, bisa aja nanti aja belajar bahasa Jepangnya, begitu. Oke. Terus how to apply, bagaimana cara apply-nya, ya? Atau perlu apa saja untuk apply? Ini apa namanya? Gambaran aja ya. Sebenarnya ada lebih detailnya, detail informationnya. Itu nanti coba cek di website atau coba tanya ke Dini saya yang tadi ngomong, gitu ya. Pertama, cek eligibility requirements, cek eligibility. Tadi seperti saya sudah mencukupi syarat-syarat untuk apply, begitu. Ini cek dulu. Ini eligibility-nya ditulis di website. Ya. Biasanya tidak ada masalah karena orang Indonesia atau di Indonesia sebenarnya sampai SMA itu sudah belajar 12 tahun, gitu kan? Biasanya sudah belajar 12 tahun. Jadi biasanya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang teman-teman yang sudah accelerate, jadi belajarnya 11 tahun. Atau misalnya kurikulumnya bukan nasional kurikulum di Indonesia, Cambridge, A-level, atau IB, atau lain, itu coba cek eligibility. Terus kedua dan ketiga, ini pay application fee. Pay application fee itu yang tadi ya, sekitar 9.800 yen. Ini untuk ikut ujian. Ini sekitar 1,3 jutaan seperti itu. Terus satu lagi prepare application document ya, untuk daftar siap-siap dokumennya. Pertama, yang penting saya sampaikan dulu. Pertama, school transcript, raport dari sekolah. Ini karena kalau masih kelas 12 yang ingin daftar, tidak apa-apa, raportnya transkripnya kelas 10 sama 11 saja. Grade 10 sama grade 11 saja. Oke. Terus kedua, certificate of expected graduation. Jadi ini minta ke sekolah ya, Terus ketiga, evaluation dari guru. Jadi ini juga guru di SMA. Jadi ini juga nanti minta ke gurunya di SMA yang teman-teman sekarang ada. Terus ketiga, hasilnya bahasa Inggris, skor bahasa Inggris. Ini boleh TOEFL, IELTS, dan lain-lain gitu. Oke. Terus terakhir ini juga penting, perlu hasil standardized test. Contohnya SAT, SAT, EJU, ACT, ACT, A-level, IB, seperti begitu. Tapi karena misalnya kelas 12 itu seperti begitu. Ujian nasional juga sebenarnya bisa pakai. Tapi ujian nasional itu karena kalau kelas 12 ujian nasionalnya tahun depan ya, tahun depan Maret atau April gitu kan. Jadi belum ada hasilnya. Jadi kalau teman-teman yang kelas 12 coba ikut SAT atau ACT. Ini lebih gampang ikut dan cocok. Satu lagi ada EJU. Ini saran dari saya.
IJU itu sebenarnya ujian untuk daftar universitas di Jepang. Jadi ini ujian dari Jepang. Seperti begitu. Tapi IJU itu kadang sedikit susah ya, sedikit susah. Jadi sedikit susah dapat hasil yang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau ingin ikut IJU tidak apa-apa, boleh. Ada lagi mungkin saran, kalau belum ikut apa saja, mungkin coba ikut SAT. SAT ini cocok sama teman-teman yang Indonesia dan di Indonesia. Oke, ketiga, terakhir, esai. Oke. Sebenarnya semua ini info-info ini ada di website ya, Kyoto IUP, Kyoto University website. Terus application form dan lain-lain itu juga semua bisa download di website. Seperti begitu. Tapi kalau masih bingung atau ini syarat-syaratnya maksudnya apa sih? Seperti begitu. Kalau ada bingung masih ragu-ragu seperti begitu, silakan coba kontak ke Dini-san ya. Nanti nomor kontak Dini-sannya nanti terakhir webinar terakhir ini nanti kasih lihat aja ya. Jadi silakan kontak ke Dini-san. Seperti begitu. Oke. Ya, kira-kira seperti begini ya. Terima kasih banyak sudah dengar presentasi saya. Bahasa Indonesia saya kalau kurang, mohon maaf sebelumnya ya. Semoga tertarik tentang Kyoto University dan saya tunggu apply ke Kyoto University ya. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin sampaikan video satu lagi boleh ya? Videonya dari mahasiswa Kyoto IUP yang seniornya teman-teman. Sekarang ada di Kyoto. Oke, dia sebenarnya orang Muslim. Dia Muslim. Jadi dia sedikit menyampaikan kayak apa seperti kehidupan Muslim di Jepang gitu ya. Ini cuma 3-4 menit ya. Saya kasih lihat sebentar ya. Oke. Oke. Saya coba mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam kenal. Nama saya Muhammad Hafiz Asyafa. Saat ini tahun kedua mahasiswa Kyoto University dalam fakultas, kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Industrial Chemistry atau bahasa Jepangnya Kogyokaku. Seperti saya jelaskan, saya juga sudah belajar bahasa Jepang selama programnya. Jadi sekarang bahasa Jepangnya insya Allah cukup. Karena dalam program ini kan kita akan belajar bersama orang Jepang. Contohnya di sini, opening ceremony. Jadi di opening ceremony ini sebelum tahun pelajaran dimulai, semua orang nanti berkumpul mendengarkan speech seperti opening ceremony. Nah, kita walaupun mahasiswa internasional, kita juga akan tetap mengikuti event ini dan ikut berinteraksi bersama semua orang. Makanya bahasa Jepangnya diberikan pas foundation itu yang 6 bulan pertama diberikan bahasa Jepang. Jadi kita bisa lanjut berinteraksi bahasa Jepang, dan apalagi ketika nanti sudah tahun ketiga keempat kita akan menggunakan bahasa Jepang. Nah, dan itu tetapi memang itu tahun keempat. Tapi pas awal-awal kita masih bisa mengambil kelas bahasa Inggris tadi dijelaskan di kelas-kelas Institute of Liberal Arts. Contohnya yang saya sangat berkesan adalah Kiso Kagakuji Kenkurasu atau Chemistry Experiment Class. Ini adalah salah satu kelas yang menjelaskan spiritnya research oriented-nya Kyoto University. Karena di sini kita benar-benar belajar research. Tapi bukan berarti boring, kelasnya malah menyenangkan karena kita bisa merasakan eksperimen beneran. Waktu itu saya ingat ada, ini yang saya contohkan adalah
dalam percobaannya nanti untuk mengetes apakah ada atau enggak, nanti harus pakai lampu UV sehingga bisa kelihatan ada glow-nya di contohnya yang seperti saya tunjukkan di fotonya, atau di beberapa eksperimen lain kita membuat jenis kristal, nanti kita tulis di laporannya. Nah, tapi jangan takut kalau bingung, karena kelasnya ini bisa diambil bahasa Inggris untuk tahun pertama, kita juga bisa bertanya ke instrukturnya kalau kita tidak mengerti. Dan instrukturnya semua sangat helpful, alhamdulillah. Jadi kalau bingung tanya, dan mereka pun juga sangat fun untuk diajak diskusi dan memberikan hints untuk bantu kita lebih berpikir sebagai researcher. Nah, kalau dari sisi kehidupan mahasiswanya gimana? Itu suka ditanya memang. Nah, karena kita sekolahnya itu memang sebagai mahasiswa internasional. Tapi dengan kita belajar bahasa Jepang, dan ketika lulus itu sudah bisa level akademik bahasa Jepang, kita jadi banyak praktis dengan berinteraksi dengan teman-teman. Karena contohnya dari saya, mahasiswa asingnya ada berapa orang gitu, tapi rata-rata yang saya kenal ya hanya saya mahasiswa asing. Tapi kita bisa berinteraksi dengan orang Jepang, dan contohnya adalah November Festival. November Festival adalah kayak festival di mana 5 hari kalau nggak salah, di mana nggak ada kelas, kita beraktivitas yang fun. Basically kayak kalau di beberapa tempat nanti mereka jualan, contohnya kayak yang saya ikutin ini, atau ada yang bikin rumah hantu, atau ada banyak-banyak events-nya lagi. Di situ kita banyak-banyak main. Nah, itu makanya bahasa Jepangnya akan banyak digunakan di situ, dan tapi bisa bersamaan kita bisa berinteraksi juga, bermain dengan peer kita, dan ya have fun basically. Nah, yang terakhir adalah sering ditanyakan adalah bagaimana di sana. Jangan takut, bukan sendirian orang Indonesia, karena orang Indonesia sangatlah banyak di sini. Dan orang Indonesianya, mereka itu mayoritas juga mahasiswa. Banyak dari mahasiswanya belajar di Kyoto University juga. Jadi nggak kekurangan orang Indonesia. Dan mereka pun selalu melakukan aktivitas kayak contohnya tiap awal semester bulan Oktober dan bulan April, mereka nanti mengadakan kumpul-kumpul untuk memperkenalkan diri, mahasiswa baru jadi memperkenalkan diri, jadi bisa kenal orang Indonesia yang ada. Habis itu bisa bisa makan Indonesia gampangnya, karena banyak orang Indonesianya. Dan kalau foto yang ini adalah foto yang diambil tahun lalu sebenarnya. Tahun ini nggak ada sayangnya. Tahun lalu ketika bulan Ramadan, PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia Kyoto Shiga, mereka mengadakan buka puasa. Biasanya standarnya 4 kali di 4 tempat berbeda. Nah, pas itu, kalau lagi pas puasa kan kadang-kadang kangen makan Indonesia. Nah, bisa ikut dan bisa makan. Jadi, kalau masalah kangen pun juga bisa diatasi, insya Allah. Nah, sebelum saya tutup, sedikit saya ingin beberapa kata penutup. Kenapa program ini menurut saya sangat bagus? Karena yang membuat saya tertarik adalah, kalaupun memang saya tidak bisa bahasa Indonesia tidak bisa berbahasa Jepang di awal-awal, tapi karena belajar di sini dan persiapan sebelumnya, jadi bisa berbahasa Jepang, sehingga pas lulus sudah bisa well conversed in bahasa Jepang. Jadi even though pas mulai kita hanya bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa asing, pas lulus kita bisa berbahasa Jepang. Karena programnya sendiri mengajarkan, memfokuskan agar kita bisa berbahasa Jepang ketika lulus. Makanya program ini sangatlah menarik perhatian saya. Dan tidak hanya dari kita, dan karena apabila kita di program ini, kita sendiri juga mewakili Indonesia. Jadi kita juga bisa cross-cultural reference, bisa saling membagikan, dan tentunya untuk itu kita perlu bisa dalam satu bahasa. Makanya program ini memberikan kita bisa bahasa Jepang. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira seperti begitu dari saya ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fukumura-shiro. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke presentasi dari Kak Kanichi. Untuk Kak Kanichi, saya persilahkan.
Halo semuanya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Yosua Haichu Susilo. Saya alumni dari Kyoto University. Di sini saya ingin coba sharing aja sih sedikit mengenai bagaimana kehidupan di Kyoto University ya. Namun harap perlu diingat bahwa mungkin saya tidak merepresentasikan IUP di sini, namun saya termasuk juga dalam alumni Kyoto University itu sendiri. Karena mungkin saya agak sedikit share background saya sedikit. Jadi saya lulus dari Semak Penabur Gading Serpong tahun 2013. Saya merupakan penerima scholarship dari beasiswa pemerintah Jepang di tahun 2014. Jadi di sini agak sedikit berbeda dari Kyoto IUP, di mana Kyoto IUP itu adalah program dari Kyoto University sendiri yang menurut saya itu sangat baik sekali karena program tersebut sudah dia muncul saat saya sudah kira-kira di tahun ketiga saya di Kyoto University. Jadi untuk menampung lebih banyak lagi mahasiswa asing di Kyoto University, universitas saya berinisiatif untuk membuka kesempatan lebih banyak lagi kepada mahasiswa internasional. Dan itu salah satunya diwujudkan dalam program Kyoto IUP. Nah, mungkin saya mau sedikit cerita saja ya perbedaannya di sini dikit, bahwa di saya penerima beasiswa Max, jadi agak sedikit berbeda dari IUP di mana preparatory course-nya berlangsung selama 6 bulan. Untuk penerima Max, dia berlangsung selama 1 tahun. Di situ ada perbedaan pertama. Lalu perbedaan kedua adalah penerima beasiswa Max belum tentu masuk ke Kyoto University. Jadi kalau dari Kyoto IUP program, wah sudah pasti masuk ke Kyoto University, di mana seperti sudah diceritakan oleh Pak Fukumura sendiri tadi, bahwa Kyoto University adalah universitas top di Jepang. Jadi untuk masuknya ke Kyoto University sendiri itu tidak mudah. Jadi belum tentu juga misalkan dari beasiswa Max ini bisa masuk ke Kyoto University, bisa aja masuk ke universitas-universitas lain begitu. Saya dari Faculty of Science mengambil spesialisasi matematika, lalu aktivitas saya sekarang adalah saya sudah bekerja di Indonesia, di Jakarta tepatnya, sebagai actuarial analyst di PT Prudential Life Assurance Indonesia. Ya, mungkin karena tadi sudah diceritakan tentang kira-kira bagaimana cara masuk ke Kyoto IUP, lalu bagaimana kira-kira kehidupan akademik di Kyoto Universitas, saya juga mau cerita bahwa dari sisi saya sendiri sebagai mahasiswa bagaimana sih begitu ya. Ini adalah kegiatan sehari-hari saya di sana saat weekday. Jadi saat terbagi menjadi 3 bagian, ada tahun pertama dan tahun kedua, lalu juga ada tahun ketiga dan juga ada tahun keempat. Ya, kira-kira seperti sini bisa dilihat bahwa biasanya pagi-pagi ya olahraga, lalu juga persiapan buat kelas di kampus. Lalu mainly activity di tahun pertama dan tahun kedua adalah kegiatan kampus, yaitu kegiatan belajar mengajarnya di kampus ya. Jadi bisa dilihat di sini seperti dari mulai dari jam 8:30 biasanya rata-rata sampai jam 4:30. Kebanyakan memang pelajaran tahun pertama dan kedua itu cukup padat karena kita harus mengambil kelas selain ya liberal arts dan juga science, juga sama persis seperti Kyoto IUP. Lalu juga ada beberapa kegiatan yang juga bisa diambil gitu sepertinya sebenarnya. Contohnya di sini adalah saya menuliskan saja seperti klub activity, jadi klub ekstrakurikulernya seperti kalau saya sendiri saya join di gitar club gitu. Lalu dari sana bisa sudah selesai segala urusan kampus, kembali ke apartemen, lalu langsung melaksanakan kegiatan beres-beres sehari-hari. Lalu malamnya biasanya belajar sih, diisi dengan belajar begitu.
Lalu di tahun ketiga apa bedanya? Nah, di tahun ketiga ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Fukumura, bahwa kita mulai masuk ke yang namanya major course. Di program yang reguler atau yang Jepang juga biasa, mereka juga masuk ke dalam program major courses. Jadi di sini ya sebenarnya lebih fokus ke major courses, dan mungkin kegiatan aktivitas belajarnya mungkin tidak sepadat di tahun pertama dan tahun kedua. Jadi di sini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor kehidupan di Jepang lebih jauh lagi. Seperti contohnya kita bisa mencoba mendapatkan part-time job, lalu juga bisa ya mungkin kalau misal mau jalan-jalan gitu juga itu di tahun ketiga ini juga banyak gitu. Untuk malamnya biasanya saya lakukan ya coba cari-cari, coba riset mengenai tentang job hunting, lalu juga mencoba beberapa juga riset tentang bagaimana jika mereka mau melanjutkan edukasi ke tingkat tinggi selanjutnya gitu. Lalu untuk di tahun keempat di sini agak lebih fokus lagi. Jadi tahun ketiga ini ada spesialisasi. Di tahun keempat ini kita fokus untuk mengambil final year research gitu, final year riset. Kebanyakan fokus di sini, jadi untuk courses sendiri nggak terlalu ngambil sebanyak di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Yes, di sini biasanya kita juga tahun keempat tuh beberapa persiapan untuk program master, lalu juga beberapa juga persiapan untuk mempersiapkan lebih baik lagi di dunia kerja nantinya. Jadi lebih ke arah self-development ya begitu. Ya, jadi ini sedikit ya foto saya saja saat tahun pertama dan kedua. Di sini kami mengambil kelas liberal arts. Di sini biasanya ada liberal arts and science, juga ada pelajaran olahraga juga, lalu juga untuk program reguler juga ada program Japanese and Foreign Language ini. Di sini juga biasanya untuk 3 program ini kami bisa bertemu juga antara mahasiswa reguler dengan mahasiswa IUP juga bertemu benar sama persis. Mereka juga bisa bertemu di sini. Lalu mungkin di sini ada introduction to major courses. Mungkin di sini agak sedikit berbeda di mana memang untuk mahasiswa IUP nanti bakal bersama mahasiswa IUP. Untuk yang reguler biasanya memang khusus yang reguler saja begitu. Nah, memang kebanyakan bakal ngambil kelas transition dan introductory ini di 2 tahun pertama. Dan kelasnya ini biasanya bakal dipisahkan berdasarkan per fakultas gitu. Untuk kelasnya juga bisa diambil oleh banyak, maksudnya interfaculty ya. Jadi nggak peduli dari kelas dari mahasiswa fakultas manapun bisa mengambil kelas yang sama begitu. Lalu untuk di tahun ketiganya, di sini seperti saya bilang tadi bahwa spesialisasinya dimulai di tahun ketiga. Jadi seperti saya pada awal masuk itu masih merupakan siswa sebagai mahasiswa Faculty of Science saja gitu. Namun mulai di tahun ketiga ini saya mulai terspesialisasi ke dalam mathematical science gitu. Nah, kebanyakan juga student bakal mengambil courses berdasarkan major mereka. Kalau saya matematika ya berarti saya mengambil banyak courses matematika begitu. Juga kelasnya ini karena sudah majorisasi ya, jadi lebih sedikit mahasiswanya. Selain di kampus sendiri juga banyak aktivitas yang bisa dieksplor, seperti contohnya internship. Biasanya mahasiswa di Universitas Jepang bakal mulai melakukan internship saat tahun ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan internship di tahun-tahun sebelumnya, namun biasanya pada umumnya sih mulai tahun ketiga ya gitu. Lalu juga saat punya waktu senggang, saya juga biasanya melakukan punya kegiatan part-time job. Ini contoh salah satu foto saya pas saya menemani siswa-siswa SMA atau SMP Jepang berjalan-jalan keliling Kyoto gitu. Jadi saya mengenalkan kepada mereka juga tentang Kyoto University, lalu juga saya mengenalkan kepada mereka juga tentang Kyoto. Itu kota yang seperti mana gitu. Begitu. Lalu di tahun keempat ini lebih terfokuskan lagi ya. Jadi kita bakal melakukan riset, di mana risetnya tersebut hanya terdiri dari 3 sampai 6
orang di dalam satu grup risetnya tersebut. Seperti sudah dibilang Pak Fukumura tadi, bahwa rasio antara faculty staff dan studentnya itu sekitar 6,5 banding 1 ya. Dan itu tercermin dari final year riset ini begitu. Jadi di sini juga selain final year riset, kami juga mengambil beberapa course tambahan untuk riset tersebut. Lalu juga beberapa ada major courses yang lebih advance begitu untuk yang tertarik kepada bidangnya masing-masing begitu. Namun selain grup ini, tidak menutup kemungkinan juga bahwa mahasiswa bisa submit proposalnya sendiri begitu ya. Jadi dia boleh submit proposalnya sendiri dan mempunyai istilahnya personal riset dengan profesornya untuk final report. Jadi tidak tergabung dalam 3-5 orang begini, namun mereka punya sendiri gitu masing-masing begitu. Ya. Paling untuk kegiatannya sih weekday-nya seperti itu ya. Untuk kegiatan weekend-nya itu biasanya ngapain aja sih? Ya seperti mahasiswa pada umumnya, apalagi juga mahasiswa internasional di sana. Sayang banget kalau misalnya kita udah ke Jepang cuma kegiatannya habis buat belajar terus gitu kan. Jadi kan sudah coba dilihat mungkin kayak selama weekday-nya full belajar begitu ya. Nah di sini jadi biasanya memang kami coba jalan-jalan atau kumpul-kumpul sama temen. Seperti dilihat nih, nggak cuma, mungkin kelihatannya juga nggak cuma orang Indonesia doang, memang ini international community kami. Beberapa juga ada, IUP students juga ada di sini. Lalu selain itu juga, selain berkumpul dengan teman, juga biasanya juga ada part-time job, bisa dilakukan di weekend. Selain itu juga mungkin bagi yang punya kegiatan agama fellowship-nya, ya bisa juga dilakukan di weekend gitu. Ya, selain ya untuk paling terakhirnya belajar, tapi itu jika memang benar-benar dibutuhkan sih, begitu saya rasa. Ya, lalu ini mungkin sedikit saja foto-foto di Kyoto sih, ya saat day off, mungkin libur sehari 2 hari, apa yang saya lakukan ini. Pemandangan di sungai paling terkenal di Kyoto, ada namanya Sungai Kamogawa. Di sini sungainya itu membelah kota. Nah, di sini dekat dengan pusat keramaian Kyoto sendiri. Dan di sini biasanya orang-orang istilahnya duduk santai lah, sambil mengamati ya suasana yang ada begitu. Ini diambil saat saat musim panas ya begitu. Kalau untuk foto di kanannya mungkin bisa kelihatan dari daun-daun di belakangnya ini saat musim gugur begitu ya. Ya, paling ini sedikit saja saya berikan gambaran mungkin seperti apa musim-musim di sana ya. Bagi beberapa para orang tua atau teman-teman yang udah pernah ke Jepang juga pasti udah pernah merasakan ini gitu saya rasa sih. Jadi saat musim spring paling terkenal memang dengan sakuranya. Ini jalanan penuh sakura. Lalu ini saat summer ya, ini bisa dilihat mungkin di belakangnya ada sedikit laut, ya biasa dekat pantai ya, orang-orang pada ke pantai di saat-saat ini, dan juga saat malam-malamnya biasanya ada kayak festival-festival lampu begitu ya. Jadi, wah sangat indah sekali lah pokoknya begitu. Nah di sini saat saat musim gugur, ditandai oleh daun-daunnya yang menguning atau daun-daunnya yang agak berubah warna jadi oranye ya. Saya pribadi sangat suka sekali dengan musim gugur sendiri karena menurut saya Kyoto sangat identik dengan musim gugur sih, gitu. Lebih terasa suasana Kyoto-nya tersebut saat musim gugur ya. Untuk ini sendiri, foto sebelah kanan sendiri merupakan foto di kampus saya. Jadi dalam kampus saja itu sudah terlihat indah gitu, dan ini benar-benar bikin suasana belajar kita juga lebih nyaman gitu karena setiap perubahan musim tuh ada perubahan suasana, nggak terlalu monoton gitu aja gitu, enggak ya gitu. Ya ini untuk musim salju sendiri ya, teman-teman juga bisa mencoba sendiri misalkan mau snowboarding atau ice skating saat musim salju itu sangat saya rekomendasikan sekali sih saat di sana ya. Ya, paling itu saja. Lalu mungkin ini sedikit gambaran tentang graduation ceremony yang ada. Ini saya bersama teman-teman saya. Kebanyakan semua orangnya ini adalah orang Jepang.
Dan untuk Kyoto University sendiri memang agak terkenal untuk agak nyentrik ya dalam graduation ceremony-nya. Jadi beberapa mahasiswa suka bercosplay atau menggunakan kostum yang lucu-lucu gitu saat ceremony graduation. Ini saya bersama teman-teman saya, beberapa teman Indonesia saya datang untuk merayakan graduation saya. Ya saya diberikan ini, ada topeng Ultraman karena mereka tahu saya suka Ultraman begitu. Ya, paling begitu saja sedikit sharing dari saya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita bisa coba jawab di question and answer ya. Terima kasih semua. Ya, Kak Kanichi, terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat luar biasa, pengalaman sewaktu kuliah di Kyoto University. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi question and answer. Ini tadi ada pertanyaan yang saya lihat cukup menarik di YouTube chat. Seperti ini. Misalnya, pertanyaannya adalah ketika kita apply beasiswa, kita kan nanti akan dapat yang namanya preparatory course 6 bulan dan masuk ke universitas. Apakah beasiswa tersebut mengcover preparatory course dan university atau tidak? Dan apakah kalau misalkan kita sudah masuk ke preparatory course, apakah ada kemungkinan untuk gagal waktu masuk ke universitasnya? Mungkin Pak Fukumura mau bantu jawab. Oke, siap. Saya share screen lagi ya sedikit. Oke, berarti pertanyaan pertama, beasiswanya mengcover dua-duanya, gitu ya. Jadi preparatory course dan undergraduate 4 tahun. Jadi total 4,5 tahun semua ada beasiswa. Jadi kalau bisa dapat 100% beasiswa, berarti 4,5 tahun tidak usah bayar apa-apa. Tidak usah bayar untuk tuition dan admission-nya. Terus 4,5 tahun bisa dapat scholarship untuk uang saku ya, untuk sehari-hari seperti begitu. Ya, jadi tidak usah khawatir ya. Terus pertanyaan kedua, dari preparatory course ke S1 ya, S1 undergraduate course, kemungkinan ada nggak gagal atau tidak gitu. Jawabannya kemungkinan ada sebenarnya, ada. Jadi preparatory course, setelah preparatory course ada seperti ujian lagi, ada ya tulisannya ya, qualifying test. Ini kemungkinan ada gagal. Tetapi jangan khawatir teman-teman sebenarnya. Sampai sekarang belum ada yang tidak lanjut ke S1 undergraduate dari preparatory. Jadi 100% ya semua siswa itu bisa lanjut. Terus profesor-profesornya juga pasti bisa bantu. Supaya teman-teman bisa naik ke S1 seperti begitu. Profesornya juga ketika preparatory course benar-benar kind gitu. Semua bantu dari kalau ada yang susah paham seperti begitu satu-satu atau temannya berdua terus kasih atau mengajar seperti begitu. Jadi dari preparatory ke S1 itu kemungkinan ada gagal, tapi tidak usah khawatir. Pasti sampai sekarang juga pasti bisa lanjut ke S1 seperti begitu. Hai. Terima kasih banyak jawabannya dari Pak Fukumura. Selanjutnya sebenarnya ini ada pertanyaan dari Kak Eri Prayoga. Ini tentang lebih ditujukan ke Kak Yosua Kanichi sih sebenarnya, tentang kenapa memilih bekerja di Indonesia setelah lulus dari Kyoto University. Kak, ini nggak apa-apa, saya serahkan ke Kanichi langsung aja ya. Terima kasih banyak. Oh iya, boleh. Oke, ya. Jadi perusahaan bekerja di Indonesia daripada lanjut bekerja di Jepang ini memang lebih ke arah perusahaan saya pribadi sih ya. Karena saya melihat memang saya sudah mencoba kuliah di Jepang, lalu saya melihat juga bagaimana sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan Jepang tuh memang ada sedikit gap di antara situ.
Dan saya melihat saya lebih ingin untuk apa ya istilahnya, mengembangkan potensi yang sudah saya diberikan oleh universitas di Jepang. Saya ingin berikan kepada negara saya sendiri begitu. Jadi lebih ke arah, karena itulah saya memutuskan untuk berikan saya balik ke Indonesia gitu. Karena saya melihat juga saya juga aktif sebenarnya dalam job hunting di Jepang saat itu. Namun setelah saya melihat dan saya cermati lebih lanjut lagi, memang hati saya lebih berada di Indonesia sih begitu daripada di Jepang. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Kak Kanichi. Berarti memang ini dari hati ya Kak Kanichi lebih menyukai untuk balik ke Indonesia seperti itu. Selanjutnya, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari peserta seminar yang ingin menanyakan antara mengenai dokumen untuk ketika submit atau apply ke Kyoto University IUP antara SAT atau EJU atau ACT atau dokumen yang lainnya seperti nilai raport dan bahasa Inggris, ini mana yang lebih dilihat oleh tim penguji? Nah, sebenarnya sih pertanyaan ini baiknya saya kasih langsung ke Pak Fukumura ya, biar lebih enak kakak-kakak mendengarnya. Silakan Pak Fukumura. Oke. Jadi ini apa? Kyoto University semuanya lihat ya, semuanya lihat. Jadi bukan cuma lihat yang laporan saja, raport saja, bukan cuma lihat yang standardized saja, Inggris kemampuannya saja, seperti begitu. Harusnya Dini-san zenbu mitemasu mitaiな. Iya, jadi untuk tim penguji atau profesor yang mengujinya ini sendiri, di panduan guideline atau di rangkuman yang saya sudah kirim tadi di YouTube chat, ini ada seperti nilai raport, kemudian surat rekomendasi dari guru, itu juga sebenarnya dilihat oleh tim penguji. Jadi bagaimana personality kita di sekolah, karena guru yang lebih mengenal kita ya di sekolah, itu juga sebenarnya dibaca dan menjadi pertimbangan oleh tim penguji. Kemudian dari isi esai kita, alasan kita kenapa mau kuliah di Kyoto IUP, kemudian target kita ke depannya tuh bagaimana, itu juga diperhatikan. Dan juga selain dokumen-dokumen tersebut, nilai SAT atau EJU atau ACT itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari profesor penguji. Dan terakhir adalah dalam seleksi wawancara, itu pun sama. Jadi semuanya ini diperhatikan akan menjadi pertimbangan untuk nilai kita dari tim penguji atau profesor penguji, seperti itu. Ya, betul sekali. Terus kalau misalnya ada juara-juara Olimpiade atau seperti begitu, silakan masukin sertifikatnya, gitu ya. Hai. Oke. Nah, mungkin Kak Kanichi ada saran-saran nggak nih? Kan kakak udah berpengalaman, sudah meraih beasiswa Max dan juga masuk di Kyoto IUP di Kyoto University. Nah, untuk kakak-kakak kita yang sedang menonton nih, calon-calonnya yang akan melamar di Kyoto IUP, mungkin dari segi psikologi atau mentalnya bagaimana mempersiapkan diri untuk kuliah ke Jepang, mungkin ada saran dan tips-tipsnya tersendiri. Oke. Ya, memang untuk saya rasa sendiri di Kyoto IUP sendiri sudah lumayan cukup dikasih advantage ya, di mana kita tidak usah lagi perlu bahasa Jepang dalam kondisi saat awal masuk begitu. Jadi saya cukup sarankan kepada teman adik-adik bahwa cukup fokus kepada sekarang mungkin bagaimana meningkatkan nilai rapor begitu ya. Bagaimana aktivitas juga dalam segi mungkin pelajaran sains atau pelajaran sosial begitu. Jadi dalam segi bahasa Jepangnya tidak usah terlalu khawatir dulu, karena nanti kan pada akhirnya juga saat masuk ke Kyoto IUP ada preparatory course-nya tersebut ya Pak Fukumura ya. Jadi mungkin lebih fokus ke pelajaran sekolah dulu sih sekarang, bagaimana cara meningkatkan nilai rapornya tersebut ya. Lalu saya yakin juga semakin aktivitas di luar aktivitas belajar, kalau memang ada aktivitas olimpiade atau misalnya ada aktivitas mungkin kegiatan olahraga atau apa, ya terus dilanjutkan begitu. Karena
saya rasa bagi mahasiswa juga tidak baik hanya jika belajar terus juga nggak terlalu bagus gitu. Pada akhirnya kegiatan ekstrakurikuler juga itu penting karena dilihat, oh berarti ada nih apa adik ini tahu bagaimana cara menanggapi misalkan saat udah stres belajar, bagaimana cara menanggapi stresnya begitu. Ya. Ya, terima kasih banyak atas tambahannya Kak Kanichi. Mungkin juga untuk mungkin ada tambahan dari Pak Anton Wadaya dalam presentasi ini atau untuk jawaban-jawaban kami ke para peserta, silakan Pak. Mungkin dari saya pikir nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke ini ya, ke Jellyfish Education. Nomor teleponnya saya sudah diberikan di YouTube chat ya. Ya, terima kasih banyak Pak Anton. Jadi benar kakak-kakak semua, jika ada pertanyaan mengenai tentang dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan atau misalkan fakultasnya, misalkan ini ada nggak di Kyoto IUP atau apa, bisa langsung WhatsApp ke saya. Untuk nomornya sudah diberikan oleh Pak Anton melalui YouTube chat. Seperti itu untuk kelanjutannya. Nah, selanjutnya untuk acaranya, untuk acara ini kita sudah melewati dari awal sampai akhir. Apakah ini boleh saya tutup, Panton? Boleh ya? Baik. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kata-kata yang salah yang tidak disengaja. Dan juga untuk Pak Anton Wardaya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan juga Kak Kanichi, terima kasih banyak juga atas presentasi dan waktunya. Dan Pak Kumurashiro, terima kasih banyak semuanya. Dan kakak-kakak juga. Baik, masih ada waktu untuk mempersiapkan dokumen. Karena untuk pendaftarannya kita akan buka di bulan November. Jadi kalau misalkan nggak sempat ambil ujian EJU atau yang lain, bisa masih available untuk ujian SAT-nya. Dan untuk lebih lanjutnya bisa ke WhatsApp ke saya seperti itu. Terima kasih banyak semuanya dan mari kita tutup untuk presentasi atau online seminar kali ini. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Jellyfish Education, Mr. Fukumura, Ibu Dini, dan Kak Kanichi ya, for sharing. Untuk seluruh audiens juga terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya.